Di balik sebuah pintu yang tertutup rapat, sebuah rahasia tak sengaja terungkap. Ketika rasa penasaran membawa keberanian, disitulah sebuah batasan dilupakan. Ini adalah kisah tentang pelajaran yang tak terlupakan. Sebelum mulai kisahnya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam cerita ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Bi Aminah sudah cukup lama menjadi pembantu di rumah Tuan Prabu. Bi Aminah merasa kerasan karena keluarga Tuan Prabu cukup baik memperlakukannya. Bahkan beliau memberikan lebih dari apa yang diharapkannya. Sebagai seorang pembantu, Bi Aminah tentu sadar akan hal ini, terutama akan kebaikan Tuan Prabu yang dianggapnya terlalu berlebihan. Namun ia tak begitu memikirkannya. Sepanjang hidupnya terjamin, dia pun dapat memungkirinya. Sepanjang jaminan hari tua terjamin, dia pun dapat menabung kelebihannya untuk jaminan hari tuanya kelak. Perkara kelakuan Tuan Prabu yang selalu minta jatah padanya, Bi Aminah tak memperdulikannya. Bahkan dia pun juga ikut senang karenanya. Walaupun orang kampung, Bi Aminah tergolong wanita yang menawik. Usianya tidak terlalu tua, baru sekitar 57 tahunan. Ya, memang sudah lebih dari setengah abad alias sudah STW. Tapi penampilannya tidak seperti perempuan desa. Ia pandai merawat diri sehingga nampak masih sangat menawik dan juga sangatlah menawan. Bahkan Tuan Prabu sangat tergila-gila jika sudah melihat bantal sofa premiumnya itu. Kulitnya memang tampak agak gelap namun terawat dan juga bersih. Soal wajahnya, meskipun tidak tergolong cuantik, namun memiliki daya tarik tersendiri. Pokoknya tidak ada duanya. Begitu kata Tuan Prabu saat pertama kali mereka mendayung bersama, mengarungi samudera biru nan luas yang mereka berdua lakukan di beyakang dapur pada waktu itu. Dalam usianya yang tidak tergolong muda ini, Bi Aminah adalah seorang janda yang sudah lama ditinggal suaminya. Tetapi beliau satu ini masih memiliki spirit perjuangan yang sangat tinggi. Karena selain dengan majikannya, ternyata Bi Aminah juga pernah melakukannya dengan Kang Jajang, satpam penjaga rumah Pak Prabu ini. Hubungan tak terlalu istimewa Bi Aminah dengan Kang Jajang ini berawal ketika Pak Prabu terlalu lama pergi ke luar negeri, yaitu sampai sebulan penuh. Tak ada lelaki yang mengisi kekosongan pada hatinya. Apalagi di saat itu udara malam terasa begitu menusuk tulang. Merasa tak tahan oleh semangat juang yang begitu tinggi pada dirinya, Bi Aminah nekat mendatangi satpam itu untuk diajak ke kamar beakang. Malam itu, Bi Aminah kembali tak bisa tidur. Geluisa tak menentu. Bergulingan di atas tempat tidurnya yang sangat empuk. Seluruh badan menggigil saking tak tahannya menahan sesuatu yang tiba-tiba datang. Malam ini ia tak mungkin menantikan kehadiran Tuan Prabu karena istrinya ada di rumah. Perasaannya semakin gundah kalau membayangkan saat itu Tuan Prabu tengah bersama istrinya. Beliau membayangkan istri tuanya itu pasti akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Bayangan yang dia khayalkan itu semakin membuat Bi Aminah nelangsa menahan hawa dingin di kesendirian. Sebenarnya terpikir olehnya untuk memanggil Kang Jajang untuk menggantikannya. Namun Bi Aminah tak berani selama majikannya itu ada di rumah. Kalau sampai ketahuan,
hancurlah sudah akibatnya nasib mereka nantinya. Akhirnya Bi Aminah hanya bisa mengeluh sampai tak terasa terbawa tidur. Dalam mimpinya, Bi Aminah merasakan adanya manuver lembut pada dirinya. Bi Aminah merasa apa yang diharapkannya di malam itu akan terwujud. Bi Aminah merasa yang datang adalah Tuan Prabu. Tanpa sadar, Bi Aminah mengigau sambil semakin memberikan kemudahan. Kedua tangan Bi Aminah spontan memegang kepala itu, saking senangnya di kala itu. Sampai-sampai Bi Aminah terbangun dari mimpi indahnya. Perlahan ia membuka kedua netranya sambil merasakan mimpinya masih terasa meski Bi Aminah sudah terbangun. Setelah kedua netranya terbuka, Bi Aminah baru sadar bahwa ternyata ia tidak sedang bermimpi. Bi Aminah menengok ke bawah dan ternyata ada seseorang yang terus saja asik dengan segala tingkahnya dengan tidak ada keraguan. Bi Aminah masih mengira kalau itu adalah Tuan Prabu. Apa dia tidak takut ketahuan istrinya? Pikirnya dalam hati. Tiba-tiba Bi Aminah sendiri yang merasa takutan. Bagaimana kalau istrinya datang? Bi Aminah langsung bangkit dan mendorongnya dan hendak mengingatkan Tuan Prabu akan situasi yang tidak memungkinkan itu. Namun belum sempat ucapannya keluar, ia melihat ternyata orang itu bukanlah Tuan Prabu. Siapakah orang itu? Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata orang itu tidak lain adalah putra tunggal majikannya. Dan Putra, bekiknya sambil menahan suaranya. Dan ngapain dihamar Bibi? Tanyanya lagi saat melihat wajah Putra yang merah padam. Mungkin karena rasa ingin bercampur malu karena ketahuan kelakuannya itu. Bi, maafin Putra, katanya dengan suara memelas. Kepalanya nunduk tak berani menatap wajah Bibi Aminah. Tapi barusan Dan Putra lagi ngapain? Tanyanya lagi karena tak pernah menyangka anak majikannya itu akan berani berbuat nuwekat seperti itu padanya. Putra, tadinya mau minta tolong Bibi bikinin minuman, katanya menjelaskan. Tapi waktu Putra lihat Bibi lagi tidur sambil menggeliat, Putra jadi spontan ingin, katanya kemudian dengan jujur. Dan Putra, itu gak boleh. Nanti kalau ketahuan papa mama gimana? Tapi kenapa, Den? Tanya Bi Aminah kemudian penasaran. Putra pengen kayak Kang Jajang, jawabnya kemudian. Kepala Bi Aminah bagaikan disambar geledek mendengar ucapan Putra itu. Berarti Putra tahu akan hubunganku dengan satpam itu? Kata hati Bi Aminah panik luar biasa. Wah, bagaimana ini? Batinnya. Kenapa Dan Putra pengen itu? Tanyanya kemudian dengan lembut. Putra sudah sering menginspirasikan Bibi juga sedang anu apa? Desak Bi Aminah makin penasarin. Putra suka nilik pas Bibi lagi mandui. Akunya jujur sambil melirui ke arah pakaian turu yang dikenakan Bi Aminah. Bi Aminah dengan refleks merapikan bajunya. Kurang asem netra anak ini, gerutu Bi Aminah dalam hati. Nggak jauh beda dengan bapaknya, batinnya lagi. Boleh kan Bi? Kata Putra kemudian. Boleh apa?
Sentak Bi Aminah mulai sewot. Boleh itu kayak tadi. Pinta Putra terus berusaha merayu Bi Aminah tanpa rasa bersalah, seraya kembali merapatkan barisannya ke Bi Aminah. Dan Putra jangan tidak sopan begitu sama perempuan, ujarnya seraya mundur menjauhi anak itu. Nggak boleh. Kok Kang Jajang boleh? Nanti Putra bilangin sama papa loh, kata Putra mengancam. Jangan, nggak boleh bilang ke siapa-siapa, kata Bi Aminah panik. Kalau gitu boleh dong Putra, sekali ini saja. Kurang asem bener anak ini, berani-beraninya mengancam, makinya dalam hati. Tapi bagaimana kalau sampai Putra sampai bilang-bilang sama orang lain? Oh jangan sampai. Bi Aminah mulai berpikir keras bagaimana caranya agar Putra ini dapat dikuasai agar tak cerita kepada yang lain. Bi Aminah lalu tersenyum kepada Putra seraya meraih tangannya. Dan Putra mau yang ini, katanya dengan senyum manisnya. Iya, iya, ucap Putra sambil menyeringai gembira. Gimana Den, suka nggak? Tanya Bi Aminah sambil melirik wajah anak majikannya itu. Tampan juga anak ini, pikirnya. Bukankah tadi dia merindukan kehadiran seorang lelaki untuk menghilangkan rasa dahaganya di malam yang dingin ini? Mungkin saja ini tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Tetapi daripada tidak sama sekali, setelah berpikiran seperti itu, Bi Aminah menjadi penasaran. Ingin tahu bagaimana rasanya jika mencoba kerjasama dengan anak majikannya ini yang masih perlu pengarahan. Kalau saja lelaki ini adalah Tuan Prabu, tentunya sudah sejak tadi langsung gaspol. Tapi tunggu dulu, dia ini masih pemula. Jangan sampai dia kaget dan malah akan membuatnya ketakutan. Akhirnya dengan telaten dan konsisten, Bi Aminah pun berusaha memberikan pengarahan pada Putra supaya hasilnya sesuai dengan harapannya. Sedangkan Putra dengan penuh semangat terus mengikuti semua yang diarahkan oleh Bi Aminah, sang pembantu idolanya itu. Bi Aminah tersenyum senang melihatnya. Anak majikannya ini semakin menggemaskan saja. Keluguannya membuat Bi Aminah semakin terbawa ke suasana romantis. Dan pada akhirnya dia tak tahan juga untuk menghadapi kepintaran Putra. Putra terperangah menyaksikan ekspresi wajah Bi Aminah yang nampak begitu aneh baginya, membuat Putra menghentikan manuver pekerjaannya. Putra merasa agak takut kalau malahan membuat Bi Aminah kesakitan. Bibi kenapa? Nggak apa-apa kan? Tanyanya dengan lugunya. Enggak, Suayang. Bibi justru senang ini, kata Bi Aminah seraya mencumi wajah yang tampan itu dengan penuh perasaan. Putra pun semakin senang mendengar ucapan Bi Aminah itu. Akhirnya, setelah sekian lama, kedua insan yang tengah lupa daratan ini merasakan sisa-sisa akhir dari mengarungi samudra biru Ambarawa. Nampak senyum Bi Aminah mengembang penuh dengan kesenangan, seraya netranya melirui kepada Putra. Gimana Den, mantep kan? Iya Bi, mantep sekali, jawab Putra. Mereka kembali mengulangnya tanpa mengenal waktu dan baru berhenti ketika terdengar kokok ayam yang bersahutan. Putra meninggalkan hamar Bi Aminah dengan perasaan berbunga-bunga dan nampak wajahnya berseri-seri karena malam itu dia sudah merasakan pengalaman yang luar biasa yang selama ini hanya ada di dalam hayal dan mimpinya.
Sedangkan Bi Aminah memandangi putra yang melangkah keluar hamarnya dengan sebuah senyum kebahagiaan pula. Begitulah kisahku membantu memberikan pengalaman dan putra majikanku. Menurut kalian, apakah pantas seorang pembantu tua sepertiku mengajarkan itu kepada putra majikanku? Apakah aku harus lanjut atau menghentikan semua ini? Jujur, aku sedikit menyesal. Tapi mau gimana lagi? Aku butuh itu. Tolong berikan komentarnya ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pelarian bukanlah solusi, melainkan awal dari masalah yang lebih besar. Bahaya kebutuhan yang tak terkendali. Kisah Bi Aminah adalah cermin dari ketidakmampuan mengendalikan hasrat. Alih-alih menjaga kehormatan diri dan majikannya, ia justru membiarkan kesepian menuntunnya pada serangkaian hubungan terlarang. Mulai dari Tuan Prabu, Satpam, hingga anak majikannya sendiri. Ini menunjukkan betapa rapuhnya integritas saat keinginan dibiarkan menjalin nahkoda. Dosa yang melahirkan dosa lain. Apa yang dimulai dengan Tuan Prabu ternyata tidak berhenti di situ. Rahasia yang satu melahirkan rahasia lain. Ketakutan Bi Aminah akan terbongkarnya hubungannya dengan Satpam justru membuatnya terperangkap dalam negosiasi dengan putra. Ini adalah lingkaran setan, di mana satu kesalahan ditutupi dengan kesalahan yang lebih besar. Peran orang dewasa yang paling menyedihkan adalah bagaimana seorang yang lebih tua dan berpengalaman bukannya membimbing yang muda ke jalan yang benar, malah memanfaatkan kepolosan putra untuk kepuasan pribadi. Ini adalah pelanggaran moral dan amanah yang berat. Kebebasan semu. Di akhir cerita, mereka mungkin tersenyum bahagia, tapi itu adalah kebahagiaan semu. Hidup di bawah bayang-bayang rahasia dan ketakutan akan ketahuan bukanlah kebebasan sejati. Semoga kita semua dijauhkan dari jalan pintas yang menyesatkan dan selalu ingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, tidak peduli seberapa rapat kita menutup pintu. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, channel 48H Si Lilik hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.